Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsmono Arif dari Forum News Network. Akhirnya terungkap juga ya siapa sosok yang akan mengambil alih atau ada niat untuk mengambil alih PDIP itu sehingga membuat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri membatalkan niatnya untuk pensiun. Dan seperti sudah kita duga bahwa sosok itu nggak jauh-jauh itu ya dipastikan itu adalah Pak Jokowi dan sekarang itu kepastian itu kan datangnya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berbicara kepada wartawan hari ini, Hasto menegaskan bahwa yang ingin mengambil alih PDIP itu adalah Presiden Joko Widodo. Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Pak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu kata Hasto di kantor KPK hari ini, Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Hasto mengaku bahwa hari itu sudah dia sampaikan kepada publik dan kemudian Hasto itu menyinggung-nyinggung yang terjadi pada Partai Golkar baru-baru ini. Sebenarnya sekarang sedang berlangsung ya di Partai Golkar. Itu pernah saya sampaikan ke publik dan kemudian melihat apa yang terjadi pada Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu, ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan Bu Megawati Soekarno Putri tersebut itu adalah benar, kata Hasto. Nah, apa yang dikatakan oleh Megawati saya tayangkan kembali ya untuk Anda. Itu kan Ibu Megawati menyampaikannya pada saat pengumuman nama calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah PDIP kemarin. Wah, dan ini seru karena Ibu Megawati meskipun menyampaikannya dengan sambil bercanda, tapi apa yang disampaikan ini nggak main-main gitu ya. Saya ini barang antik, tahu nggak? Lo ya bener lah. Alah, umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar. Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Jadi kalau kita menyimak pernyataan Ibu Megawati kemarin dan dikaitkan dengan pernyataan Hasto hari ini, berarti sesungguhnya yang jadi target utama dari Pak Jokowi itu adalah PDIP ya, bukan Golkarnya. Saya kira wajar nih karena Pak Jokowi kan selama ini memang dibesarkan oleh PDIP. Saya nggak mau menyebutnya dia sebagai kader ya, karena kalau kader mungkin tidak seperti sekarang ini ya. Dan memang pada waktu itu Jokowi ketika dia dicalonkan menjadi wali kota untuk periode pertama di Solo itu dia bukan kader PDIP sesungguhnya. Dan kemudian karena dia diusung oleh PDIP dan kemudian dia disarankan menjadi kader, dia menjadi kader PDIP. Kemudian dia terpilih untuk periode yang kedua, tapi dia tidak menyelesaikan jabatannya kan kemudian dia maju ke Pilkada DKI Jakarta dan kemudian menang ya di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Pola serupa terjadi lagi di Jakarta karena dia tidak
juga menyelesaikan masa jabatannya, malah ini untuk periode yang pertama begitu. Karena kemudian Jokowi kan maju pada Pilpres 2014 dan terpilih menjadi presiden, dan kemudian untuk kedua kalinya dia maju lagi menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 dan terpilih kembali menjadi presiden sampai periode kedua ini ya, yakni pada tahun 2019 sampai 2024. Dan kemudian yang menyedihkan itu ternyata kemudian Pak Jokowi itu malah mengkhianati Megawati ya kan. Dan dengan dia malah membuat suara PDIP merosot, dan kemudian calon yang diusung oleh PDIP itu kalah, dan dia malah mengajukan anaknya sendiri, Gibran Rakabuming, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Nah, soal ini, soal mengapa kok kemudian Jokowi bertindak seperti itu, mengkhianati PDIP begitu, bahkan malah seperti dikatakan oleh Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto bahwa Pak Jokowi itu bersumpah akan membuat perolehan suara dari PDIP turun secara drastis, kemudian memastikan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PDIP itu kalah. Itu kan malah dilakukan oleh Pak Jokowi karena iya, kalau menurut Ibu Megawati, beberapa waktu yang lalu juga disampaikan oleh Ibu Megawati, karena Ibu Megawati menolak keinginan Jokowi untuk melanjutkan kekuasaan sampai 3 periode. Dan ketika ide ini kemudian ditolak, Pak Jokowi kan kemudian mengusulkan agar ada perpanjangan masa jabatannya, ya 2 sampai 3 tahun. Dan ketika ide itu juga ditolak oleh Ibu Megawati, ya rupanya Pak Jokowi marah, dan kemudian itu tadi dia berusaha memperpanjang kekuasaannya itu melalui politik dinasti. Dan alasannya dari Ibu Megawati itu, kenapa Ibu Megawati menolak, kendati itu yang mengusulkan adalah kadernya sendiri, bahkan figur ini menganggap Ibu Megawati sebagai ibunya sendiri. Ini ya karena Ibu Megawati mengaku bahwa apa yang diinginkan oleh Jokowi itu inkonstitusional, dan sementara Ibu Megawati ini orangnya sangat konstitusional. Jadi dia sendiri mengaku dulu ketika dia jadi presiden dan kemudian maju ke Pilpres dan dia kalah, ya namanya kalah ya kalah saja. Sementara Jokowi berbeda, dia gagal memperpanjang masa jabatannya untuk 3 periode atau tambah 2 sampai 3 tahun, dia kemudian membangun politik dinasti dengan menempatkan anaknya menjadi wakil presiden, mencalonkan menantunya menjadi gubernur di Sumatera Utara, dan sekarang kelihatannya dia sedang bersiap-siap untuk menjadikan anaknya yang paling bontot, yakni Kaisang Pangarep, kalau tidak jadi wakil gubernur di Jakarta ya menjadi calon gubernur di Jawa Tengah. Rupanya itu pun tidak cukup karena sekarang ini Pak Jokowi itu menambah lagi kekuasaannya dengan cara mengambil alih Partai Golkar, yakni dengan menempatkan proksinya yang ini sedang pengambil alihan Golkar ini kan sedang ongoing begitu atau sedang OTW ya, karena Erlangga Hartarto itu sudah mengundurkan diri karena mendapat tekanan dari Jokowi, dan sebagai ketua umum Partai Golkar dia akhirnya ini digantikan sementara ini PLT oleh Agus Gumiwang Kartasasmita, dan nantinya pada tanggal 20 itu Golkar akan melaksanakan musyawarah nasional, dan juga setelah sebelumnya dilakukan Rapimnas. Nah, diperkirakan nanti rumor yang berkembang bahwa Bahlil Lahadalia ini sekarang salah satu menteri kesayangan dan kepercayaan dari Pak Jokowi itu akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, yang ini memang buat Anda mungkin banyak nggak percaya Pak Jokowi yang akan jadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Dan kalau kita mengacu pada struktur Partai Golkar pada Orde Baru dulu masanya Pak Harto, sesungguhnya yang menjadi ketua atau penguasa sesungguhnya dari Partai Golkar ya ketua Dewan Pembina pada waktu itu Pak Harto. Jadi ketua umum itu hanya partai harian. Dan saya kira kalau dengan kalau dengan nantinya Bahlil yang menjadi ketua umum dan kemudian Pak Jokowi terpilih menjadi ketua Dewan Pembina, mungkin pola serupa juga akan terjadi ya, bahwa sesungguhnya yang berkuasa itu adalah ketua Dewan Pembina. Jadi kita jadi paham gitu ya apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau tadi itu karena ya beda sekali mengapa Pak Jokowi tidak berhasil mengambil alih PDIP, karena ada figur yang sangat kuat, yang sangat karismatis seperti Ibu Megawati. Makanya Ibu Megawati menyatakan begitu dengar ada yang mengambil alih PDIP, meskipun usianya sudah 77 tahun,
ya dia batal pensiun gitu. Sementara di Golkar ini kelihatannya sangat mudah ini ya. Meskipun figur-figur seperti Pak Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar sudah menyuruhkan agar tetap setia pada kesepakatan partai, pada aturan partai bahwa Munas itu akan dilaksanakan bulan Desember. Begitu juga orang seperti Pak Luhut sudah menyatakan bahwa harus solid dan jangan mau diatur-atur orang luar. Tapi Golkar itu tidak punya figur sekuat Ibu Megawati gitu yang semua pernyataan perintahnya itu langsung dijawab dengan bahwa ya atau tegak lurus begitu ya bahasanya kalau di PDIP. Kalau di Golkar ini sudah rajanya banyak. Kemudian DPD ini juga sangat menentukan dan dia langsung bisa deal dengan penguasa-penguasa baru. Ini bagi Pak DPD ini kelihatannya ini musim panen ini karena kan sebelumnya mereka sudah melakukan kebulatan tekad dengan Airlangga Hartarto pada bulan Maret lalu di Bali ada 38 DPD dan itu pasti dipastikan nggak gratisan gitu. Dan kalau sekarang ini kemudian seperti dikatakan oleh Idrus Marham itu mantan sekjen Partai Golkar dan sekarang ini menjadi Dewan Pembina dari Bapilu Partai Golkar sudah ada 34 DPD tingkat 1 yang mendukung Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum. Ya ini berarti sudah cair ini, udah konkret ini Bapak logistiknya gitu dan ya kalau sudah seperti itu dipastikan nanti akan mulus perjalanan Bahlil menjadi ketua umum Partai Golkar. Ini beda sekali dengan PDIP. Jadi saya kira keputusan Ibu Megawati menolak Pak Jokowi untuk diperpanjang masa jabatan sampai 3 periode atau ditambah 2-3 periode. Bahkan sebenarnya pada waktu itu kan Ibu Megawati sampai bela-belain untuk masukkan BPHN ini semacam GBHN pada Orde Baru jadi garis-garis besar haluan negara begitu. Kemudian Ibu Megawati menarik usulannya itu karena khawatir itu nanti kalau terjadi amandemen di MPR, amandemen Undang-Undang Dasar itu kemudian digunakan oleh para penunggang gelap yang ingin memperpanjang masa jabatannya Jokowi sampai dibela-belain begitu. Artinya dia betul-betul menutup pintu rapat-rapat kemungkinan Jokowi untuk berkuasa kembali. Tapi ternyata Jokowi masih terus melakukan dengan berbagai cara. Jadi saya kira keputusan Ibu Megawati waktu itu sangat tepat begitu. Dan sekali lagi ini juga ketika Ibu Megawati akhirnya menutup pintu juga peluang dari Jokowi untuk mengambil alih PDIP, ini juga keputusan yang tepat juga. Bisa bayangkan ya kalau orang seperti Jokowi diberi kesempatan sampai 3 periode berkuasa. Karena tidak tertutup kemungkinan dia akan memperpanjang masa jabatannya menjadi 4, 5, atau 6 periode seperti pada eranya Presiden Soeharto dulu. Sekarang saja menjelang akhir masa jabatannya, ini yang tinggal 2 bulan lagi, dia terus melakukan berbagai manuver-manuver dan karena tidak berhasil mengambil alih PDIP, maka sekarang Golkar yang jadi sasarannya. Tetapi saya yakin kalau nanti Pak Jokowi itu berhasil mengambil alih Golkar, dia tidak akan berhenti di situ. Jadi partai-partai lain juga siap-siap ya untuk menghadapi goyangan-goyangan seperti yang terjadi di Golkar. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.